Bab 176, Dua Jenderal Besar Berani. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Kedua pria parubaya itu merasa kulit kepala mereka mati rasa dan berkeringat dingin karena ketakutan saat mereka perlahan berbalik. Ketika mereka menatap pemuda berpakaian ungu di depan mereka, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pemuda ini, kapan dia berada di belakang mereka? Mereka sebenarnya tidak menyadarinya sedikit pun. Mereka berdua saling memandang dan bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Sementara dua pria parubaya itu berbalik, Duan Lingtian mengukur mereka juga, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. "Siapa yang mengirim kalian berdua?" Duan Lingtian bertanya dengan suara tenang saat dia menatap lekat-lekat pada kedua pria itu. Suaranya yang bermartabat mengandung rasa muram. Suara mendesing. Seketika, niat berdarah yang mengerikan keluar dari tubuh Duan Lingtian dan menyelimuti kedua pria itu tanpa menahan diri. Wajah kedua pria itu segera menjadi pucat. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 18 tahun benar-benar memiliki niat membunuh yang mengerikan. Seketika, aura pembantaian muncul dari mereka juga, dan itu bergerak untuk melawan niat membunuh Duan Lingtian. Kedua aura pembantaian mereka berkumpul bersama, dan baru pada saat itulah itu nyaris menghentikan niat membunuh berdarah Duan Lingtian. Alis Duan Lingtian merajut saat dia merasakan aura kedua pria itu, dan wajahnya yang sedingin es mereda. Baru pada saat itulah kedua pria itu menghela nafas lega dan menunjukkan wajah penuh ketakutan yang tersisa. Tidak pernah dalam mimpi mereka membayangkan bahwa seorang lelaki kecil di tingkat ke-9 tahap pembentukan inti benar-benar mampu membawa tekanan yang begitu menakutkan kepada mereka. Jika bukan seorang pemuda yang berdiri di depan mereka, mereka bahkan akan berpikir bahwa ini adalah pria tangguh yang telah keluar dari medan perang yang menakutkan. "Kembalilah dan beritahu Markis bahwa aku menghargai niat baiknya." Duan Lingtian berjalan melewati dua pria parubaya setelah dia selesai berbicara dan langsung pergi. Kau tahu siapa kami?" Kedua pria parubaya itu sedikit terkejut. Aura pembantaian yang begitu kuat terbentuk di medan perang. Selain perwira tentara yang veteran dalam pertempuran, berapa banyak orang lain yang bisa memilikinya? Di bawah tatapan terfokus dari dua pria parubaya itu, sosok Duan Lingtian perlahan menghilang ke kejauhan, tetapi kata-kata yang ditinggalkan Duan Lingtian, bagaimanapun, membuat kedua wajah mereka memerah. Veteran dalam pertempuran. Sebelum pemuda itu, mereka benar-benar merasa malu untuk menyatakan diri sebagai perwira yang veteran dalam pertempuran. Sepertinya jenderal masih meremehkan keponakannya ini. Pria parubaya kurus itu menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. "Karena sudah begini, maka mari kita kembali." Apalagi, tidak menyebutkan hal lain, hanya dengan kemampuannya ini, hanya ada segelintir orang di klan Su yang bisa melakukan apa saja padanya. Pria parubaya lainnya memiliki kepahitan di sudut mulutnya saat dia perlahan berbicara. Divine Might Marquis Estate, melihat dua jenderal favoritnya yang berdiri di hadapannya dengan wajah penuh kesedihan dan semangat rendah, wajah Divine Might Marquis Ni Yuan penuh dengan keheranan. "Bukankah aku meminta kalian berdua untuk melindungi keponakanku secara rahasia? Mengapa kalian berdua kembali? Jenderal, jangan bercanda dengan kami. Lebih baik jika kamu mendapatkan keponakanmu itu untuk melindungi kami." Pria parubaya kurus menggelengkan kepalanya. Dia merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya ketika dia mengingat adegan sebelumnya. Sampai sekarang, dia masih tidak bisa memahami bagaimana tepatnya pemuda berbaju ungu dengan kultivasi di tingkat ke-9 tahap pembentukan inti bisa tiba di belakang mereka tanpa mereka sadari sedikitpun. Dia bisa membayangkan bagaimana jika pemuda berbaju ungu itu diganti dengan musuh yang sebanding dengan kekuatannya, dia pasti akan mati. Meskipun pria parubaya lainnya tidak berbicara, dia mengangguk setuju. "Apa yang Anda maksud dengan ini?" Ni Yuan mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. Dua orang di hadapannya adalah jenderal kepercayaannya yang telah menyapu semua oposisi di medan perang, dan mereka hanya bisa dibandingkan dengan beberapa orang. Tapi sekarang, kedua pria ini tampak tertekan dan lesu. Sulit baginya untuk membayangkan apa yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan dua jenderal kesayangannya menjadi seperti ini. Akhirnya, di bawah narasi kedua pria itu, Ni Yuan menemukan seluk-beluk masalah ini. Dia memperhatikan jejak kalian berdua pada saat pertama yang memungkinkan. Menghindari pelacakan kalian, dan ketika kalian berdua tidak sadar sedikit pun, dia menyelinap di belakang kalian berdua. Ni Yuan memiliki wajah penuh ketidakpercayaan.
Meskipun dia tahu bahwa keponakannya ini misterius, dia tidak pernah membayangkan itu akan menjadi sedemikian rupa. Ru Feng, orang aneh macam apa yang kamu beri kehidupan? Sudut mulut Ni Yuan berkedut, dan matanya memancarkan jejak kecemburuan dan kecemburuan. Pemuda yang mampu berkultivasi ke tingkat ke-9 tahap pembentukan inti pada usia 18 tahun dan bahkan menjadi alkemis kelas 9 telah membuatnya terkejut. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa selain semua ini, pemuda itu masih memiliki kemampuan yang menakutkan. Orang biasa mungkin tidak memikirkan apapun tentang kemampuan pemuda itu dalam melacak dan melacak balik, tetapi sebagai sosok yang mirip dengan dewa perang di Kerajaan Langit Merah, seorang pria yang keluar dari medan perang, dia bisa merasakan secara mendalam betapa menakutkannya itu, kemampuan seperti itu. Jika dia memiliki kemampuan seperti itu juga berarti bahwa menyelinap ke kamp musuh akan seperti berjalan ke tempat yang sepi. Bahkan jika itu membunuh jenderal kamp musuh, itu tidak akan menjadi tugas yang sulit. Hari yang ditentukan tiba 3 hari kemudian sesuai jadwal. Duan Lingtian sekali lagi tiba di Divine Might Marquis Estate. Di dalam aula audiensi, Divine Might Marquis Ni Yuan menyerahkan setumpuk informasi di tangannya kepada Duan Lingtian. Tian kecil, ini adalah hal yang kamu inginkan. Terima kasih, Paman Ni. Jika tidak ada yang lain, maka aku akan. Setelah mendapatkan barang-barang yang dia butuhkan, Duan Lingtian bersiap untuk pergi. Namun, apakah Ni Yuan akan membiarkannya pergi? Tunggu. Ni Yuan menatap Duan Lingtian dan matanya menyipit sebelum dia tersenyum ringan. Tian kecil, saya pikir kita harus mengobrol. Mengobrol tentang apa? Duan Lingtian memiliki wajah penuh kewaspadaan, karena dia memperhatikan bahwa Ni Yuan memiliki senyum seperti rubah di wajahnya. 2 hari yang lalu, bukankah kamu berhasil menyelinap di belakang 2 jenderal favoritku tanpa mereka sadari sedikit pun? Ni Yuan menatap Duan Lingtian dengan tatapan membara. Paman Ni, kamu ingin mengobrol tentang ini. Duan Lingtian mencapai pemahaman. Dia pikir itu akan menjadi sesuatu yang penting. Aku sudah memikirkannya, dan jika kemampuanmu ini dapat digunakan secara luas di dalam tentara, aku pasti akan bisa membangun tim yang sangat sukses. Aku akan bisa masuk jauh ke dalam pasukan musuh seolah-olah itu adalah tempat yang sepi dan mengambil kepala komandan musuh seolah-olah mengambilnya dari sakuku. Ketika Ni Yuan berbicara tentang tentara yang akan berperang, tubuhnya secara tidak sadar memancarkan aura pembantaian berdarah besi. Duan Lingtian tidak bisa tidak terkejut. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Kerajaan Langit Merah, aura pembantaian ini jauh melampaui 2 pria yang dia temui 2 hari lalu. Paman Ni, kamu ingin aku memberikan kemampuan ini padamu. Duan Lingtian menebak niat Ni Yuan. Tepat, mata Ni Yuan bersinar saat dia mengangguk. Jika kamu mau, Paman Ni dapat menyetujui permintaanmu. Duan Lingtian memutar matanya ke arah Ni Yuan. Paman Ni, aku mengeluarkan racun dari kakek Ni, jadi sepertinya kamu masih berutang budi padaku, kan? Ni Yuan tertawa malu dan menggosok tinjunya. Dia benar-benar tertarik dengan kemampuan Duan Lingtian. Paman Ni. Duan Lingtian memandang Ni Yuan dengan ekspresi serius. Kemampuan saya itu, jika Anda ingin mempelajarinya, itu tidak bisa dikatakan sulit atau tidak sulit, juga tidak bisa dikatakan mudah atau tidak mudah, waktu yang singkat. Saya secara alami memahami ini. Sama seperti ketika tentara pergi berperang, itu membutuhkan pengalaman yang terakumulasi dalam waktu yang lama untuk menjadi tentara yang memenangkan 1000 pertempuran. Ni Yuan mengangguk, karena dia tidak merasa ini aneh sama sekali. Karena seperti ini, kalau begitu kirim 2 orang kepadaku, Paman Ni. Kurasa 2 pria yang kau kirim untuk melindungiku waktu itu tidak buruk. Minta mereka untuk mengikutiku untuk jangka waktu tertentu dan aku pasti akan melakukannya, bisa membiarkan mereka sepenuhnya memahami kemampuanku ini. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung ke sudut saat dia perlahan berbicara. Makanmu sangat besar, nak. Apakah kamu tahu bahwa mereka berdua adalah jenderal top di bawah komandoku? Ni Yuan mencemooh. Namun, mereka mungkin tidak akan menolak jika aku meminta mereka untuk mengikutimu dan belajar. Sama seperti Ni Yuan mengatakan itu, tatapan 2 pria yang dikirim Ni Yuan untuk melindungi Duan Lingtian secara rahasia bersinar terang. Saat mereka mendengar bahwa Duan Lingtian akan mengajari mereka kemampuan misterius pelacakan dan pelacakan balik, bahkan napas mereka menjadi tergesa-gesa. Mereka telah mengalami kemampuan Duan Lingtian dan mampu memperkirakan berapa banyak mereka akan mendapatkan keuntungan setelah mereka menguasai kemampuan itu. Tatapan Ni Yuan terfokus saat dia melirik Duan Lingtian dan bertanya,
Little Tian, berapa lama mereka perlu belajar? Apa, Paman Ni tidak mau berpisah dengan mereka? Jangan khawatir, saya akan membutuhkan waktu paling lama 1 tahun, setelah 1 tahun, bahkan jika mereka tidak dapat mencapai level saya, mereka pasti akan dapat untuk menguasai poin-poin kunci. Pada saat itu, mereka hanya perlu lebih banyak latihan sebelum mengejar saya lebih cepat nanti. Duan Lingtian tersenyum ketika dia mengatakan ini dengan wajah penuh percaya diri. 1 tahun, itu tidak terlalu lama, alis Ni Yuan berkerut saat dia mengangguk. Namun, Duan Lingtian memandang Ni Yuan dan ragu-ragu untuk berbicara. Apa, permintaan apa lagi yang kamu punya? Ni Yuan bertanya. Paman Ni, selama tahun ini, saya berharap mereka dapat sepenuhnya menjadi orang-orang saya dan hanya mendengarkan perintah saya, orang lain, termasuk Anda, tidak berhak untuk memesan mereka. Saya memerlukan kendali penuh atas mereka. Duan Lingtian menyatakan permintaannya. Jika kamu tidak dapat melakukan ini, maka semua yang telah kita bicarakan sebelumnya dapat dianggap dibatalkan. Ni Yuan dengan ringan mengerutkan kening, tapi dia mereda tak lama dan menggelengkan kepalanya. Sudahlah, itu terserah kamu, aku kira kamu mungkin memiliki rasa batas ketika kamu melakukan sesuatu. Ni Yuan saat ini, bagaimanapun, tidak tahu bahwa keputusannya ini akan menjadi keputusan yang paling dia sesali sepanjang hidupnya. Di hari-hari yang akan datang, dia akan menyadari bahwa tidak ada konsep batasan dalam keponakan ini, miliknya. Duan Lingtian tertawa. Sepakat. Duan Lingtian memandang kedua pria parubaya itu ketika dia bertanya, siapa namamu? Pria parubaya kurus dan tinggi itu tidak berani ragu. Tuan Muda Lingtian, saya Zhang Qian. Pria bertubuh sedang lainnya dengan hormat berkata, Tuan Muda Lingtian, saya Zhao Gang. Di masa depan, kalian berdua bisa langsung memanggilku Tuan Muda, kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Ya, Tuan Muda. Zhang Qian dan Zhao Gang buru-buru menjawab dengan sangat hormat. Meskipun kultivasi pemuda di depan mereka tidak ada apa-apanya di mata mereka, kemampuan pemuda di bidang lain menyebabkan mereka memiliki kekaguman yang tulus. Paman Ni, aku akan membawa mereka dan pergi. Meskipun hanya untuk 1 tahun, mendapatkan 2 jenderal pemberani di tingkat ke-7 dari tahap jiwa baru lahir secara gratis masih menyebabkan Duan Lingtian sangat senang. Kali ini, Ni Yuan tidak mengantar Duan Lingtian keluar. Dia benar-benar khawatir dia akan menyesalinya. Dia punya perasaan bahwa keponakannya ini bukan orang biasa. Saya harap dia tidak menyebabkan masalah. Senyum pahit muncul di wajah Ni Yuan. Bab 177, tercampur dalam masalah. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Setelah berjalan keluar dari Divine Might Marquis Estate, Duan Lingtian memandang Zhang Qian dan Zhao Gang. Apakah kalian berdua sudah menikah? Keduanya mengangguk, dan senyum kehangatan dan kebahagiaan muncul di wajah mereka, karena mereka jelas memikirkan istri mereka. Duan Lingtian mengetahui dari mereka bahwa keluarga mereka tinggal di dalam Divine Might Marquis Estate. Setelah membawa keduanya pulang, Duan Lingtian memanggil manajernya, Jingru. Jingru, minta gadis pelayan untuk membersihkan 2 kamar untuk mereka. Ya, Tuan Muda. Setelah Jingru pergi, Duan Lingtian menatap Zhang Qian dan Zhao Gang dengan ekspresi serius. Selain aku, kalian berdua, dan orang-orang yang tinggal di sini, aku harap tidak ada seorang pun, bahkan Divine Might Marquis, yang mengetahui tentang lokasi rumah ini, apakah kamu mengerti? Ya, Tuan Muda. Zhang Qian dan Zhao Gang sama-sama perwira militer dan memahami beratnya sebuah perintah. Sejauh yang mereka ketahui, mulai hari ini dan seterusnya, Duan Lingtian adalah jenderal mereka untuk tahun depan. Di masa depan, kalian berdua akan tinggal di sini selama 3 hari, lalu kembali ke Divine Might Marquis Estate selama sehari. Selain itu, ketika aku di Akademi Paladin, kalian berdua dapat kembali untuk menemani keluargamu dan kemudian datang menunggu saya di luar Akademi Paladin saat senja. Duan Lingtian memerintahkan terus-menerus. Terima kasih, Tuan Muda. Zhang Qian dan Zhao Gang telah dipersiapkan untuk berpisah dari keluarga mereka selama 1 tahun, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Duan Lingtian akan begitu masuk akal dan pengertian. Hati mereka dipenuhi dengan rasa syukur. Tak lama kemudian, Jingru selesai menyuruh para gadis pelayan membersihkan 2 kamar, dan setelah Zhang Qian dan Zhao Gang kembali ke kamar mereka, Duan Lingtian tiba di halaman belakang. Siapa 2 orang yang kamu bawa kembali? Li Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka adalah orang-orang yang kupinjam dari Paman Ni. Duan Lingtian tersenyum ringan.
Li Fei mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh, karena dia jelas dalam hatinya bahwa apapun yang dilakukan pria itu, dia memiliki alasannya sendiri. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menyapa ketiga wanita itu sebelum kembali ke kamarnya. Dia menarik setumpuk informasi yang dia terima dari Divine Might Marquis Niyuan. Ini adalah informasi tentang bisnis klan Su di dalam kota kekaisaran, serta informasi dari orang-orang yang bertanggung jawab atas bisnis tersebut. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah dia dengan santai membaca sekilas informasi itu. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 3 klan besar kota kekaisaran. Bisnis klan mereka praktis tersebar di seluruh kota dalam dan luar kota kekaisaran, penginapan, toko senjata, toko obat, restoran, semua yang bisa diharapkan adalah salah satu bisnis mereka. Selain itu, semua orang yang bertanggung jawab ini sebenarnya berada di Naschen Soul Stage. Tak lama, tatapan Duan Lingtian turun ke salah satu halaman informasi. Sulai, tingkat ketiga dari Naschen Soul Stage, keponakan dari Grand Elder Su Clan Sunan. Dia mengelola Brilliant Excitement in Su Clan. Dia menyukai wanita, kecanduan terbesarnya adalah mengambil paksa wanita jelata, dan dia pernah membunuh sebuah keluarga beranggotakan 7 orang untuk seorang wanita jelata. Saat dia membaca sampai titik ini, tatapan Duan Lingtian terfokus dan cahaya dingin melintas di dalam, dan dia mencibir. Benar saja, seperti paman seperti keponakan, itu akan menjadi kamu. Setelah menyimpan setumpuk informasi ke dalam cincin tata ruangnya, Duan Lingtian berjalan keluar dari kamarnya dan tiba di halaman depan. Duan Lingtian memanggil Zhang Qian dan Zhao Gang sebelum membawa mereka dan meninggalkan rumah. Saat ini, sudah larut malam, dan tidak ada seorang pun yang terlihat di jalan. Dengan Duan Lingtian yang memimpin, mereka bertiga dengan cepat tiba di luar sebuah penginapan. Tuan muda, untuk apa kamu di sini? Zhang Qian sedikit bingung. Untuk membunuh seseorang. Tatapan Duan Lingtian terfokus saat rasa dingin muncul di matanya. Zhang Qian dan Zhao Gang bergidik dan menghirup udara dingin. Mungkin hanya pemuda ini yang bisa berbicara tentang membunuh seseorang dengan begitu saja. Meskipun mereka telah membunuh banyak orang di medan perang, itu adalah medan perang. Sedangkan ini adalah kota kekaisaran, dan dengan demikian artinya sama sekali berbeda. Sepertinya ini adalah bisnis klan Su. Pupil mata Zhang Qian mengerut. Ayo pergi. Duan Lingtian membawa mereka berdua saat dia mengikuti sepanjang dinding penginapan untuk menyelinap ke atap penginapan. Zhang Qian dan Zhao Gang dengan patuh mengikuti di belakangnya. Setelah beberapa saat mencari, Duan Lingtian akhirnya mengkonfirmasi lokasi target dan menyelinap ke atap di atas kamar target. Jangan, tidak, aku mohon, jangan. Suara wanita memohon bantuan terdengar dari dalam ruangan. Duan Lingtian diam-diam mengangkat sepotong ubin dan dengan jelas melihat pemandangan di dalam ruangan. Seorang gemuk dengan perut yang sangat besar memaksa dirinya ke seorang wanita dengan penampilan yang sedikit bagus dan mengenakan pakaian biasa. Wanita itu jelas tidak mau dan dia mati-matian berjuang. Nasib buruk. Seketika, si gemuk kehilangan kesabaran dan dia menendang keluar, langsung menendang wanita itu terbang. Dia bertabrakan dengan dinding dan benar-benar kehilangan semua tanda kehidupan. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh kelompok 3 Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian sangat marah, dia masih menahan napas dan memiliki ekspresi muram. Petik 2 tanda seru petik 2. Namun, dua pria terhormat dan setia yang telah mengalami medan perang marah sampai-sampai mereka berteriak dengan suara rendah dan wajah mereka menjadi suram. Wei Hao. Lemak di dalam ruangan merasakan suara itu dan wajahnya menjadi pucat. Begitu dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dia memperhatikan bahwa ubin di atap di atasnya telah diangkat oleh seseorang. Kalian berdua, benar-benar. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat dia melirik Zhang Qian dan Zhao Gang tanpa daya. Sepertinya pelajaran pertama yang akan saya berikan kepada Anda adalah bagaimana mengendalikan emosi Anda. Baiklah, sekarang dia dikejutkan oleh kalian berdua, saya akan menyerahkan kepada kalian berdua untuk menghadapinya. Duan Lingtian merentangkan tangannya untuk mengungkapkan ketidakberdayaannya ketika dia selesai berbicara. Zhang Qian dan Zhao Gang sudah lama menunggu Duan Lingtian mengatakan ini, dan saat Duan Lingtian selesai berbicara, kaki mereka gemetar saat mereka langsung melangkah melalui atap dan melintas ke dalam. Duan Lingtian mengikuti mereka ke dalam juga. Dari mana kamu pencuri? Apakah kamu benar-benar berani menjadikan tuan muda ini sebagai targetmu? Apakah kamu bahkan tidak mengetahui siapa tuan muda ini?
Si gemuk dengan perut yang sangat besar dan tubuh bagian atas yang telanjang, atau dengan kata lain, keponakan Grand Elder Su Clan, Su Lai, memiliki ekspresi menghina saat dia melihat kelompok 3 Duan Lingtian. Namun, karena kamu sudah datang, maka tetaplah. Lemak di tubuh Su Lai bergetar saat 400 siluet mamut kuno memadat menjadi bentuk di atasnya, mengungkapkan kekuatan di tingkat ketiga Naschen Soul Stage sebelum menerkam ke arah kelompok 3 Duan Lingtian. Bang! 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 Telapak tangan si gemuk turun. Itu bergetar di udara 3 kali, berubah menjadi 3 jejak telapak tangan yang melintas ke arah kelompok 3 Duan Lingtian. Zhang Qian dan Zhao Gang baru saja pindah ketika 1000 siluet mamut kuno muncul di atas mereka masing-masing. 2000 siluet mamut kuno berlari keluar dengan cara yang mengesankan yang menembus langit. Dua seniman bela diri Naschen Soul tingkat ke-7. Su Li tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa mereka hanya 3 pencuri kecil, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada 2 seniman bela diri Naschen Soul tingkat ke-7. Ekspresinya benar-benar pucat. Siapa kamu? Su Li berteriak keras dengan nada bertanya. Tapi sayangnya, apa yang dia terima sebagai balasannya adalah serangan Zhang Qian dan Zhao Gang yang dipenuhi amarah. Setelah dengan mudah menghancurkan sidik jari Su Lai, serangan Zhang Qian dan Zhao Gang seperti badai saat mereka turun ke tubuh Su Lai. Seketika, sosok gemuk Su Li berubah bentuk dan kehilangan semua tanda kehidupan. Sementara itu, Duan Lingtian berjalan tanpa tergesa-gesa dan melepaskan cincin tata ruang di tangan Su Lai sebelum menetapkan kepemilikannya. Ketika dia melihat tumpukan besar uang kertas perak dan batangan perak di dalam cincin tata ruang, mata Duan Lingtian bersinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Uang kertas perak dan batangan perak ini totalnya setidaknya 7 atau 8 juta perak, tidak buruk. 7 atau 8 juta perak. Zhang Qian dan Zhao Gang tercengang. Tuan muda, siapa yang gemuk ini? Zhang Qian dengan keras menelan seteguk air liur saat firasat buruk muncul di dalam hatinya. Kamu tidak tahu siapa dia, tetapi kamu masih bergegas, memukulinya, dan membunuhnya. Duan Lingtian sedikit terdiam. Sudahlah. Jika dia mati maka dia mati. Targetku kali ini awalnya dia, orang ini bernama Su Lai. Sepertinya dia adalah manajer penginapan ini. Identitasnya yang lain adalah keturunan langsung dari klan Su, dan dia juga keponakan dari Grand Elder Su Clan, Sunan. Duan Lingtian mengangkat bahu dan selesai berbicara dalam satu tarikan napas. Ekspresi Zhang Qian dan Zhao Gang benar-benar memucat, keturunan langsung klan Su. Ya dewa, bahkan Divine Might Marquis tidak akan berani menyingkirkan keturunan langsung Su Clan seperti ini, kan? Apa, kalian berdua pikir dia tidak pantas mati? Duan Lingtian memperhatikan bahwa keduanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Sepertinya mereka berdua telah menyerang ke depan dengan sangat ganas sebelumnya, kan? Manajer, apakah sesuatu telah terjadi? Tepat pada saat ini, suara Ryu terdengar dari luar ruangan dan bergerak mendekat. Jika kamu tidak ingin diperhatikan, maka cepatlah pergi. Duan Lingtian menyapu Zhao Gang dan Zhang Qian dengan tatapannya sebelum menjadi yang pertama menginjak ruangan untuk mendapatkan momentum dan melompat ke lubang di ruangan itu. Zhang Qian dan Zhao Gang tidak berani memikirkannya lagi, mereka buru-buru mengikuti Duan Lingtian. Jika mereka memberitahu Su Clan bahwa merekalah yang telah membunuh Su Lai, bahkan Divine Might Marquis tidak akan mampu melindungi mereka. Ini adalah keturunan langsung Su Clan. Keluarga besar seperti klan Su menganggap wajah klan sebagai yang paling penting, dan membunuh keturunan langsung mereka tidak berbeda dengan menamparkan wajah mereka. Setelah meninggalkan penginapan dan melewati beberapa jalan, barulah Duan Lingtian memperlambat kecepatannya. Bagaimana? Memuaskan, kan? Duan Lingtian memandang mereka berdua dan menyeringai. Memuaskan? Ya, namun, itu adalah keturunan langsung klan Su. Jika klan Su mengetahui bahwa itu adalah kita akan habis. Zhang Qian memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia bahkan merasa sedikit menyesal karena mengikuti pemuda ini dan meninggalkan Divine Might Marquis Estate. Dia bahkan belum mempelajari keterampilan apapun tetapi telah menarik bencana yang mengerikan seperti ini. Meskipun Zhao Gang tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya saat ini jelas menunjukkan bahwa dia memiliki pemikiran yang sama dengan Zhang Qian. Kamu bilang, jika mereka tahu itu kita, jadi tidak apa-apa jika kita tidak membiarkan mereka mencari tahu. Duan Lingtian sedikit terdiam. Tidakkah otak orang ini tahu tentang berpikir dari sudut yang berbeda? Suara mendesing.
Duan Lingtian mengangkat tangannya dan menarik dua tumpukan perak. Sebelum menyerahkannya kepada Zhang Qian dan Zhao Gang. Keuntungan malam ini tidak buruk, ini untuk kalian berdua, masing-masing 1 juta perak. 1 juta perak. Zhao Gang dan Zhang Qian sama-sama bergidik dan benar-benar kaget. Mereka adalah seniman bela diri Nas Chen Sol tingkat ke-7 dan tidak memiliki siapapun di atas mereka kecuali jenderal, tetapi seluruh akumulasi kekayaan mereka dari tentara selama hampir setengah dari hidup mereka hanya beberapa ratus ribu perak secara total. Sekarang mereka baru saja membunuh lemak sialan yang menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat jelata, dan mereka bisa mendapatkan begitu banyak uang. Mereka berdua bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Namun, mereka berdua tidak mengambil perak yang diberikan Duan Lingtian kepada mereka. Tuan muda, kita tidak bisa mengambil uang ini. Mengabaikan penolakan kedua pria itu, Duan Lingtian dengan paksa mendorong perak ke tangan mereka sebelum dengan santai berkata, "Jangan rewel, cepat dan ambil, malam ini hanyalah permulaan. Di masa depan, selama kamu mengikuti yang ini Tuan, saya jamin Anda bisa mendapatkan banyak uang. Malam ini hanya permulaan." Zhang Qian dan Zhao Gang merasa ingin menangis tetapi tidak menangis, dan mereka berdua merasa seperti terlibat dalam masalah. Bab 178, tak terkalahkan di bawah panggung inti asal. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Singkirkan peraknya dan ayo pulang. Jika kalian berdua tidak ingin mati, maka sebaiknya kamu tidak memberitahu orang keempat tentang apa yang terjadi malam ini, termasuk Divine Might Marquis dan anggota keluargamu. Duan Lingtian mengambil langkah besar ke depan dan berjalan menuju rumahnya sendiri. Ya, Tuan muda, Zhang Qian dan Zhao Gang menyimpan perak itu sebelum mengikuti Duan Lingtian. Apa lelucon, jika masalah malam ini diketahui oleh orang lain, mereka tidak akan dapat menghindari keterlibatan juga. Meskipun mereka telah melakukan banyak tindakan keberanian dalam pertempuran, meskipun mereka adalah pengikut terpercaya dari Divine Might Marquis, klan Su tidak akan peduli tentang semua itu. Pada saat itu, bahkan Divine Might Marquis mungkin tidak dapat melindungi mereka. Ketika Duan Lingtian baru saja kembali ke rumahnya bersama Zhang Qian dan Zhao Gang dan mereka semua kembali ke kamar mereka untuk tidur. Klan Su benar-benar dipenuhi dengan suara diskusi yang keras. Su klan memiliki banyak bisnis di bawah mereka, dan mereka bahkan terlibat dalam penginapan, namun, Brilliant Excitement Inn di bawah Su klan telah mengalami bencana malam ini. Manajer penginapan Brilliant Excitement, dengan kata lain anggota Su klan yang bertanggung jawab atas penginapan dan keponakan Grand Elder Sunan, Su Lai, terbunuh di kamarnya sendiri. Tamparan, di aula audiensi Su klan, Patriark Su Boya memiliki wajah penuh amarah saat telapak tangannya turun, dan sandaran tangan kursi baru yang baru saja diganti sekali lagi dihancurkan olehnya, menyebabkan hati para tetua Su klan itu hadir untuk gemetar. Sepertinya setelah hari ini, Patriark akan membutuhkan kursi baru lagi. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Su Boya memiliki ekspresi muram dan praktis mengaum. Sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang patriark klan telah hilang, dan yang tersisa hanyalah kemarahan yang membara. Klan Su benar-benar mengalami masa sulit akhir-akhir ini. Pertama jenius paling berbakat di antara generasi muda keturunan langsung, Su Tong, lumpuh, kemudian hilangnya kuota rekomendasi untuk masuk Akademi Paladin, dan sekarang murid keturunan langsung Su klan sebenarnya begitu berani dibunuh oleh seseorang. Patriark, keponakanku itu meninggal dengan sangat tragis. Kita harus mencari tahu siapa penyerangnya dan membuatnya membayar darah dengan darah. Grand Elder Sunan, yang duduk di bawah Su Boya, memiliki wajah penuh ratapan dan kebencian dan sangat marah. Satu masalah bahkan belum mereda dan yang lain sudah muncul. Jika itu sebelumnya, pasti akan ada banyak orang yang akan mendukung apa yang dikatakan Sunan. Tapi sekarang, Grand Elder, menurut pengetahuan saya, Su Lai sering melakukan beberapa tindakan seperti mengambil paksa wanita jelata. Ketika dia terbunuh malam ini, kamarnya berisi seorang wanita yang dibunuh olehnya karena tidak mematuhinya. Mungkinkah dia telah melakukan juga banyak perbuatan buruk dan menghadapi balas dendam dari seorang ahli yang saleh? Pria tua yang duduk di seberang Sunan berbicara dengan acuh tak acuh. Nada suaranya tenang tetapi bercampur di dalamnya adalah jejak kesenangan atas kemalangan Sunan. Saya pikir apa yang dikatakan Penatua kedua masuk akal. Penatua Agung, Anda seharusnya sudah lama mengetahui tindakan tercela keponakan Anda itu. Mengapa Anda tidak mencoba menasihatinya? Tepatnya, jika Grand Elder mampu memberikan bimbingan yang tepat,
Sulai pasti akan menahan diri dan tidak akan kehilangan nyawanya karena ini. Para tetua suklan yang tersisa satu demi satu mendukung apa yang dikatakan penatua kedua. Beberapa tetua suklan bahkan memiliki nada sarkastik saat mereka berbicara. Sejak mereka mengetahui bahwa keputusan Grand Elder Sunan menyebabkan klan Su kehilangan 2 slot rekomendasi ke Akademi Paladin, ketidaksenangan ekstrim muncul di dalam hati mereka. Kuota rekomendasi yang sudah diperjuangkan di antara para petinggi Su klan sekarang semakin sulit didapat. Dan semua ini karena Grand Elder Sunan. Kalian semua, wajah Sunan sangat tidak enak dilihat. Dia secara alami tahu mengapa dia akan menjadi sasaran kritik. Saat ini, semua pernyataan yang dibuat para tetua ini masuk akal, menyebabkan dia tidak tahu bagaimana membantahnya sejenak. Patriark, bahkan jika keponakanku itu memiliki kesalahan lagi, dia masih keturunan langsung dari klan Su kita. Mungkinkah kita akan membiarkannya mati sia-sia? Sunan menatap Suboya dengan wajah penuh amarah. Suboya mendengus dingin. Membunuh keturunan langsung dari klan Su saya tidak berbeda dengan menamparkan wajah klan Su saya, sampaikan perintah saya, selidiki identitas penyerang. Jika seseorang bisa memberikan petunjuk, beri mereka hadiah 1 juta perak. Hadiah dengan 1 juta perak. Saat fajar keesokan harinya, Duan Lingtian baru saja memasuki kelas ketika dia mendengar beberapa siswa di kelasnya mendiskusikan apa yang terjadi di Su klan tadi malam. Klan Su benar-benar pelit. Kehidupan murid keturunan langsung hanya bernilai 1 juta perak di mata mereka. Duan Lingtian memiliki ekspresi aneh, tetapi dia merasa sangat bahagia di hatinya. Tak lama, jejak dinginnya es muncul di mata Duan Lingtian. Sunan, kejadian tadi malam hanyalah permulaan, karena kamu ingin bermain, maka aku akan menemani Su klanmu dan bermain dengan baik. Sunan, tetua agung klan Su, dan pelakunya yang memaksa Su Li pergi. Sore hari itu, Duan Lingtian duduk bersila di pohon besar di samping lapangan latihan seni bela diri dan berkultivasi seperti biasa. Bang! Kemacetan yang awalnya dia pikir masih membutuhkan waktu untuk menerobos langsung ditembus di bawah kultivasi terkonsentrasi dan setia Duan Lingtian. Dan kultivasinya secara resmi melangkah ke tingkat ke-6 tahap pembentukan inti. Aku menerobos. Duan Lingtian membuka matanya, dan sedikit terkejut untuk sesaat. Bagaimana bisa begitu cepat? Duan Lingtian, bagaimanapun, tidak tahu bahwa budidaya teknik berdaulat perang 9 naga berjalan di jalan yang mendominasi dan mengikuti hati. Kali ini, karena kepergian Su Li, perubahan yang sangat besar terjadi pada mentalitas Duan Lingtian, dan dia tampaknya sekali lagi menjadi spesialis senjata berdarah besi dari kehidupan sebelumnya yang tidak berhenti. Selama seseorang menggertak teman, saudara, atau keluarganya, dia pasti akan mengembalikannya 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat dan 10.000 kali lipat. Mentalitas semacam ini kebetulan sepenuhnya sesuai dengan persyaratan teknik penguasa perang 9 naga untuk mendominasi dan mengikuti kata hati. Itu memungkinkan kultivasi Duan Lingtian untuk maju dengan kecepatan yang luar biasa dan dengan kecepatan penuh, langsung menembus kemacetan tahap pembentukan inti tingkat ke-5 dan melangkah ke tingkat ke-6 tahap pembentukan inti dalam sekali jalan. Selama Duan Lingtian terus mempertahankan mentalitas ini, kecepatan kultivasi teknik berdaulat perang 9 naga di masa depan pasti akan mampu mempertahankan kecepatan luar biasa ini di mana ia maju. Teknik berdaulat perang 9 naga adalah metode kultivasi yang setara dengan metode kultivasi tertinggi teknik 3 kehidupan kelahiran kembali yang dikembangkan oleh Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, dan melampaui metode kultivasi teratas pada tingkat yang sama dengan teknik pedang Dewa Beku, teknik surgawi kecantikan iblis, dan teknik bintang galaksi. Setelah menembus ke tingkat ke-6 tahap pembentukan inti, Duan Lingtian sangat senang. Setelah saya pulang malam ini, saya akan memurnikan pil darah naga dan langsung membiarkan tubuh kedagingan saya menyelesaikan tempar dengan energi asal. Setelah itu, saya dapat terus mengisi menuju tingkat ke-7 tahap pembentukan inti. Duan Lingtian sedikit bersemangat di dalam hatinya. Begitu dia menyelesaikan tempering tubuh kedagingan untuk tingkat ke-6 tahap pembentukan inti, dia akan mampu mengerahkan kekuatan 16 mamut kuno bahkan tanpa menggunakan senjata rohnya, Valet Myrtle Flexible Sword. Sebagai senjata roh kelas 8, pedang fleksibel Valet Myrtle mampu meningkatkan kekuatannya sebesar 20%. Pada saat itu, jika dia menggunakan pedang fleksibel Valet Myrtle, dia akan mampu mengerahkan kekuatan 19 mamut purba.
Seorang seniman bela diri biasa di tingkat ke-9 tahap formasi inti hanya akan memiliki kekuatan 12 mamut kuno dan tidak akan mampu mengerahkan kekuatan 19 mamut kuno kecuali seniman bela diri memiliki senjata roh kelas 4 untuk diandalkan. Namun, belum lagi Kerajaan Langit Merah, bahkan kerajaan-kerajaan hutan Azure yang memiliki sekte yang tumbuh seperti hutan dan jumlah ahli di dalamnya seperti awan di langit, mungkin tidak memiliki senjata roh kelas 4. Dapat dikatakan bahwa setelah malam ini, bahkan jika itu terjadi di seluruh kerajaan Langit Merah dan bahkan di seluruh kerajaan-kerajaan hutan Azure, Duan Lingtian masih bisa disebut tak terkalahkan di bawah tahap inti asal. Saat senja, setelah Duan Lingtian meninggalkan Akademi Paladin, alisnya sedikit terangkat. Menarik, senyum dingin yang sulit terlihat muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Dia memperhatikan bahwa di antara orang-orang yang tersembunyi di balik bayang-bayang dan fokus padanya, selain Zhang Qian dan Zhao Gang, yang berada di bawahnya, masih ada 3 orang lagi. Apakah semua orang di dunia ini sangat tidak profesional ketika mereka melacak seseorang? Duan Lingtian mengangkat bahu dan berjalan ke gang di kejauhan dengan sangat akrab. Dia baru saja memasuki gang untuk sesaat ketika 3 sosok tampak berubah menjadi 3 embusan angin saat mereka melintas lurus ke arah Duan Lingtian, dan mereka membagi diri menjadi 3 sudut saat mereka mengepung Duan Lingtian. Mereka adalah 3 pria parubaya yang memiliki ekspresi dingin yang tidak mengandung emosi apapun, dan mata sedingin es mereka menatap tajam ke arah Duan Lingtian seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Mungkinkah bawahanmu berpikir bahwa hanya kalian bertiga yang cukup untuk mengambil nyawaku? Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Duan Lingtian, saat dia samar-samar merasakan bahwa tingkat kultivasi ketiga orang ini berada di tingkat pertama dari Naschen Soul Stage ke level ketiga dari Naschen Soul Stage. Mereka bahkan lebih rendah dari Sulai yang gemuk dari Brilliant Excitement In tadi malam. Target dikonfirmasi, bunuh. Salah satu pria parubaya berbicara dengan suara sedingin es yang tak tertandingi, dan segera setelah dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya bergerak dan dia menerkam ke arah Duan Lingtian. 2 pria parubaya lainnya mengikuti. 300 siluet mamut kuno muncul di atas pria parubaya yang berbicara. Dia jelas seorang seniman bela diri Naschen Soul tingkat kedua. 2 orang lainnya sama-sama berada di level pertama Naschen Soul Stage. Dihadapkan dengan serangan gabungan dari 3 pria parubaya, Duan Lingtian tidak punya niat untuk menghindar, bahkan sejauh dia tidak membiarkan 2 ular sanca kecil di bawah lengan bajunya untuk menyerang. Praktis pada saat yang sama ketika ketiga pria itu menerkam Duan Lingtian. Suara mendesing. 2 sosok yang kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari ketiga pria itu tampaknya berubah menjadi 2 sambaran petir saat mereka langsung memasuki pertempuran. Mereka berdiri di samping Duan Lingtian dan melindunginya. Di atas kedua pria itu, masing-masing ada 1000 siluet mamut kuno yang berlari keluar. Tingkat ke-7 dari tahap jiwa baru lahir. Ekspresi ketiga pria parubaya itu menjadi muram. Intel buruk, mundur. Tubuh seniman bela diri Naschen Soul tingkat kedua bergetar di udara. Kakinya melangkah ke tanah, ingin mendapatkan momentum untuk melarikan diri. 2 pria lainnya buru-buru menghentikan serangan mereka juga dan terbagi menjadi 3 arah saat mereka melarikan diri. Dentuman dingin disertai dengan sosok yang bergerak seperti sambaran petir langsung melewati seniman bela diri Naschen Soul tingkat kedua. Sosok lain yang bergerak seperti sambaran petir menyusul 2 seniman bela diri Naschen Soul tingkat pertama lainnya juga. Tinggalkan mereka sendiri. Tatapan Duan Lingtian sedikit terfokus saat dia memerintahkan. Dia ingin tahu siapa sebenarnya yang mengirim ketiga orang ini, tidak peduli siapa yang mengirim mereka, dia akan membuat orang itu membayar harganya. Setelah beberapa saat, telapak tangan Zhang Qian menamparkan ke bawah untuk melukai seniman bela diri Naschen Soul tingkat kedua itu. Dan seperti seekor elang yang menangkap seekor anak ayam, Zhang Qian membawanya ke Duan Lingtian. Di sisi lain, Zhao Gang membunuh salah satu seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat pertama sebelum menangkap yang lain. Selama kamu memberitahuku siapa yang mengirimmu, aku bisa membiarkanmu hidup. Duan Lingtian perlahan berjalan keluar. Tatapannya turun kedua pria parubaya dengan ekspresi pucat yang mengerikan saat dia berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh yang sepertinya datang dari kedalaman neraka. Tiba-tiba, wajah Duan Lingtian menjadi muram. Adegan yang hanya akan muncul dalam novel wuxia dari kehidupan sebelumnya muncul di depan matanya. Kedua pria parubaya itu menggertakkan giginya.
Mereka jelas telah menggigit semacam obat beracun menjadi berkeping-keping sebelum langsung mati karena keracunan. Bab 179, Kesepakatan Bisnis Besar. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Setelah melihat wajah kedua pria parubaya itu menjadi hitam, kehilangan vitalitas karena racun, dan sekarat karena bunuh diri, Zhao Gang dan Zhang Qian saling melirik sebelum wajah mereka menjadi muram. Prajurit kematian, prajurit kematian, prajurit maut apa? Alis Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa Zhao Gang dan Zhang Qian memiliki reaksi yang begitu besar. Zhang Qian dan Zhao Gang melirik Duan Lingtian dan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Siapa sih yang tuan muda ini tersinggung? Zhang Qian menarik napas dalam-dalam dan perlahan menjelaskan, Tuan muda, yang disebut prajurit kematian adalah sekelompok pion yang tak kenal takut mati dan dilatih oleh orang-orang yang memiliki rencana dan skema hebat. Prajurit kematian ini hanya setia pada mereka, bawahan dan hanya melayani satu bawahan dengan hidup mereka. Selama bawahan mereka menginginkannya, mereka bersedia menyerahkan segalanya, termasuk hidup mereka, untuk bawahan mereka. Selama proses menjalankan misi, begitu misi gagal, prajurit kematian ini lebih baik mati daripada meludahkan identitas bawahan mereka. Setelah Zhang Qian selesai berbicara, dia dan Zhao Gang memandang Duan Lingtian bersama-sama. Mereka berdua penasaran bagaimana tuan muda ini menyinggung orang di belakang tentara kematian ini. Jadi ini prajurit kematian. Duan Lingtian mengangguk, dan sedikit rasa dingin muncul di dalam hatinya. Demi menyelesaikan misi, mereka tidak takut mati. Orang-orang ini sebenarnya adalah mesin pembantaian yang tidak memiliki perasaan manusia. Tuan muda, apakah Anda menyinggung seseorang? Zhao Gang bertanya dengan sedikit ragu. Alis Duan Lingtian terangkat saat dia langsung berkata, aku telah menyinggung banyak orang. Apakah kalian berdua tidak tahu tentang klan Su? Tuan muda, secara logis, tidak mungkin prajurit maut ini adalah orang-orang dari klan Su. Zhang Qian menggelengkan kepalanya. Menurut pengetahuan saya, prajurit kematian ini biasanya berasal dari tentara. Hanya orang-orang yang memiliki status tinggi akan diam-diam mengumpulkan orang-orang ini dan membentuk korps kematian di bawah komando mereka. Pada saat kritis, korps kematian ini akan dapat berubah menjadi tajam, pedang yang langsung masuk ke dada musuh mereka. Lalu menurutmu, prajurit maut ini kemungkinan besar milik siapa? Duan Lingtian mengerutkan kening ringan saat dia bertanya. Tuan muda, di dalam kota kekaisaran, prajurit maut ini lebih sering terlihat di bawah komando berbagai pangeran dari keluarga kekaisaran. Selama mereka adalah pangeran yang memiliki niat untuk bersaing memperebutkan kursi kaisar, maka pada dasarnya semua dari mereka tanpa kecuali telah melatih sekelompok prajurit maut di bawah komando mereka, kata Zhao Gang, dengan ekspresi serius, dan matanya mau tidak mau memancarkan jejak kecurigaan di matanya. Mungkinkah tuan muda memiliki dendam dengan seseorang yang memiliki status tinggi? Pangeran, mata Duan Lingtian terfokus dan cahaya dingin melintas di dalamnya. Dia tidak perlu memikirkannya sebelum dapat menebak bahwa 3 prajurit maut yang baru saja muncul untuk membunuhnya adalah orang-orang pangeran ketiga atau orang-orang pangeran kelima. Pangeran ketiga, pangeran kelima, tidak peduli siapa yang melakukan ini, saya harap kalian berdua tidak melangkah terlalu jauh, jika tidak, belum lagi kursi kaisar tidak akan ditakdirkan untuk kalian berdua, bahkan hidup kalian akan sulit untuk diselesaikan, menjaga. Wajah Duan Lingtian tenggelam saat niat membunuh muncul di dalam hatinya. Mari kita pulang. Duan Lingtian memanggil Zhao Gang dan Zhang Qian sebelum langsung berjalan menuju rumahnya. Dalam perjalanan, Duan Lingtian tidak lupa memberi pelajaran kepada mereka berdua. Ketika kalian berdua diam-diam mengikutiku di masa depan, bisakah kamu menjadi sedikit lebih profesional? Aku baru saja keluar dari Akademi Paladin dan aku melihat jejak kalian berdua. Saat Duan Lingtian memberi mereka pelajaran, dia juga perlahan menanamkan pengetahuan praktis tentang pelacakan yang dia pelajari dari kehidupan sebelumnya sebagai spesialis senjata ke dalam mereka berdua. Kapan Zhang Qian dan Zhao Gang pernah mendengar hal-hal segar seperti itu? Mereka mendengarkan dengan sangat baik sehingga mereka tampak seperti tergila-gila dan mabuk dengan apa yang diajarkan Duan Lingtian kepada mereka. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa hanya pelacakan akan benar-benar memiliki begitu banyak perhatian. Tatapan mereka berdua memandang Duan Lingtian bahkan lebih hormat. Dan pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu dalam hati. Di mana sih sebenarnya pemuda ini mempelajari semua hal ini? Kalian berdua, istirahat dan bersiaplah.
Tuan muda ini akan membawa kalian berdua keluar untuk melakukan kesepakatan bisnis besar malam ini, kata Duan Lingtian kepada Zhang Qian dan Zhao Gang setelah mereka kembali ke rumah. Dia kemudian berjalan ke gedung utama sendirian dan kembali ke kamarnya. Kesepakatan bisnis besar, Zhang Qian dan Zhao Gang saling melirik dan keduanya melihat senyum pahit di wajah masing-masing. Mereka secara alami tahu apa kesepakatan bisnis besar yang Tuan Muda bicarakan ini, namun, apakah mereka memiliki ruang untuk dipilih sekarang? Persis seperti kata pepatah, membuat satu gerakan yang salah, dan setiap gerakan setelah itu akan salah. Mereka berdua tanpa daya menggelengkan kepala sebelum dengan patuh kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Adapun Duan Lingtian, setelah dia kembali, dia bahkan tidak punya waktu untuk menyapa 3 wanita cantik di dalam rumahnya sebelum langsung kembali ke kamarnya. Suara mendesing. Dia menarik kuali dan kemudian mulai memperbaiki pil darah naga. Setelah pil darah naga selesai, Duan Lingtian mengkonsumsinya. Seketika, tubuh kedagingannya menyelesaikan tempering untuk tingkat ke-6 dari Naschen Soul Stage dan memperoleh kekuatan ekstra dari satu mamut kuno. Ini juga berarti bahwa langkah selanjutnya adalah menyerang langsung ke tingkat ke-7 tahap pembentukan inti. Aku akhirnya hampir menyusul kedua gadis itu. Senyum muncul di wajah Duan Lingtian. Karena mereka telah menetap di pusat kota Imperial City, tidak peduli apakah itu ke R atau Li Fei, mereka berdua menghabiskan lebih dari 10 jam sehari berkultivasi di bawah bantuan pasokan pil peningkat asal kemurnian tinggi yang tidak ada habisnya. Saat ini, kedua gadis itu telah menembus ke tingkat ke-7 tahap pembentukan inti berturut-turut. Tapi Duan Lingtian yakin bahwa dengan kecepatan kultivasinya saat ini, tidak akan lama lagi dia akan menyusul langkah kedua gadis itu. Tuan muda, sudah waktunya untuk makan. Suara yang enak di telinga terdengar dari luar. Duan Lingtian membuka pintu dan melihat ke R di sana. Duan Lingtian sedikit kesurupan ketika dia melihat gadis muda yang ramping dan anggun itu. Ke R saat ini bukanlah gadis kecil dari sebelumnya, dia sudah dewasa. Melihat wajah cantik ke R yang seputih batu giok, dan sepasang tunas montok di depan dadanya, daerah bawah Duan Lingtian menjadi panas saat niat jahat muncul di dalam hatinya. Mungkin dia harus menemukan waktu untuk memakan gadis ini ke Tuan muda, saya pergi dulu. Anda cepat dan makan juga. Ke telah memperhatikan tatapan Duan Lingtian dan detak jantungnya meningkat dengan cepat. Wajahnya memerah saat dia berjalan keluar dengan cepat. Gadis kecil ini masih malu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan mengejarnya. Setelah selesai makan, Duan Lingtian kembali ke kamarnya dan menarik informasi dari berbagai bisnis di bawah Suklan dan orang-orang yang bertanggung jawab atas bisnis tersebut, sebelum mulai memeriksanya. Pada akhirnya, dia mengunci target. Su Yong, seniman bela diri Naschen Soul tingkat ke-6, sepupu dari Grand Elder Suklan, Sunan, dan mengelola toko obat terbesar Suklan di Imperial City, Calmet Cloud Pavilion. Dia memiliki 2 anak yang melakukan segala macam kekejaman, dan setiap kali Su Yong yang membersihkan kekacauan mereka dengan membasmi segala ancaman dengan kejam. Setelah dia selesai melihat-lihat informasi Su Yong, Duan Lingtian memutuskannya. Alasan utama mengapa dia memilih Su Yong adalah karena hubungannya dengan Sunan. Alasan kedua adalah karena tindakannya yang tercela. Selain memiliki 2 anak yang bodoh dan tidak kompeten yang merupakan putra yang boros, dia sendiri ternoda dengan perbuatan tercela. Seperti pepatah lama, seperti ayah seperti anak. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, seperti ini, sama sekali tidak ada hukum untuk dibicarakan, dan tinju adalah prinsip mutlak. Sama seperti Su Yong ini, dapat dikatakan bahwa semua orang di kota kekaisaran mengetahui tindakan Su Yong dan kedua putranya, namun, bahkan keluarga kekaisaran yang mengendalikan seluruh kerajaan langit merah berpura-pura tidak menyadarinya, demi wajah klan Su, dan dengan demikian jangan menghukum Su Yong dan putra-putranya. Meskipun Duan Lingtian tidak berencana menjadi semacam penyelamat, karena dia telah memutuskan untuk memberi klan Su rasa kekuatannya, dia secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Salahkan dirimu sendiri karena tidak beruntung. Jika bukan karena Su klanmu berlebihan, aku tidak akan menargetkanmu. Duan Lingtian selesai mencari informasi lain dari Su Yong sebelum meninggalkan kamarnya. Jauh di tengah malam, ketika hari sangat gelap sehingga orang tidak dapat melihat tangan mereka sendiri di depan mereka. Di area utara kota terdalam Imperial City adalah area perumahan, dan salah satu rumah halaman di antara mereka sangat luas. Di dalam rumah halaman, lampu padam, karena orang di dalamnya jelas tertidur. Suara mendesing.
Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga sosok seperti burung hantu saat mereka melewati dinding pagar halaman rumah sebelum menyelinap ke halaman rumah. Ayo pergi. Di bawah sinar bulan, sosok orang yang memimpin muncul, dan itu adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian hitam dan menutupi wajahnya. Justru Duan Lingtian, targetnya malam ini adalah Su Yong dari klan Su. Su Yong ini tidak tinggal di dalam perkebunan Su klan. Sebagai gantinya, dia membeli rumah halaman di luar perkebunan Su klan sendirian dan menyimpan beberapa gundik. Dia melewati hari-harinya dengan sangat nyaman. Di bawah pimpinan Duan Lingtian, Zhao Gang dan Zhang Qian, yang juga mengenakan pakaian hitam dan menutupi wajah mereka, diam-diam mengikuti di belakangnya. Melalui cahaya bulan, ketidakberdayaan di mata mereka bisa terlihat. Kapan mereka pernah begitu licik? Tuan muda, dari apa yang saya tahu, bahwa Su Yong hanya di tingkat ke-6 dari tahap jiwa baru lahir. Tidak bisakah kita langsung menyerang untuk membunuhnya? Zhang Qian bertanya. Meskipun Zhao Gang tidak berbicara, dia masih mengangguk setuju. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut. Mengapa dia merasa bahwa kedua orang ini bahkan lebih buas daripada dia? Mudah. Duan Lingtian mencibir dengan suara rendah. Jika kita langsung menyerang, lalu apa bedanya jika aku ada di sini? Jangan lupa untuk apa jenderalmu memintamu untuk mengikutiku. Zhao Gang dan Zhang Qian tiba-tiba mengerti. Jadi tuan muda sedang melatih mereka. Kecuali terjadi sesuatu, bunuh Su Yong saja. Duan Lingtian membawa Zhang Qian dan Zhao Gang memasuki gedung utama dan tiba di luar kamar tidur utama terdalam. Duan Lingtian mendorong telapak tangannya dan membuka kunci pintu. Bang! Pintu kamar didorong terbuka oleh Duan Lingtian. Wei Hao! Seketika, teriakan ledakan terdengar dari dalam ruangan, dan kemudian sebuah lampu dinyalakan di dalam ruangan. Seluruh ruangan benar-benar diterangi. Pria parubaya yang awalnya benar-benar telanjang menyelubungi dirinya dengan jubah di depan tempat tidur sebelum melompat turun dari tempat tidur dan membuka sepasang mata segitiganya yang lebar untuk menatap lekat-lekat pada kelompok 3 Duan Lingtian, yang mengenakan pakaian hitam, pakaian dan menutupi wajah mereka. Dia berkata, dengan ekspresi muram, siapa kalian semua? Ah! Seorang gadis muda yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun meringkuk di sudut tempat tidur karena ketakutan. Dia menarik spray untuk menutupi tubuhnya yang telanjang. Bunuh dia. Mata Duan Lingtian terfokus saat dia berteriak dengan suara rendah dengan perintahnya. Zhang Qian dan Zhao Gang bergerak untuk langsung berkedip ke arah pria parubaya itu. Mereka memiliki cara yang mengesankan yang menembus langit. 1000 siluet mamut kuno muncul di atas mereka masing-masing. Dua seniman bela diri Nas Chen Sol tingkat ke-7. Wajah pria parubaya itu, atau dengan kata lain, Su Yong, menjadi pucat pasi, saat dia menyadari bahwa orang-orang ini tidak datang dengan niat baik. Tatapannya dengan cepat turun ke jendela di dekatnya, dan tubuhnya bergerak sebelum memecahkan jendela dengan suara keras dan keluar. Di atasnya, 800 siluet mamut kuno muncul. Murid Zhang Qian dan Zhao Gang mengerut saat mereka mengejar. Tidak, jangan bunuh aku. Ketika dia melihat Duan Lingtian mendekat, ekspresi gadis muda yang meringkuk di sudut tempat tidur menjadi pucat, dan matanya memancarkan teror. Bab 180, Badai Mengamuk. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Sementara itu, Duan Lingtian mendengar gelombang suara riuh terdengar dari luar halaman depan. Dia tahu bahwa kejadian di sini telah membuat khawatir orang lain. Di bawah tatapan ketakutan gadis itu, alis Duan Lingtian berkerut sebelum dia mengangkat tangannya dan menjatuhkan gadis itu, baru kemudian dia mengejar keluar jendela. Bagaimanapun, wajahnya saat ini tertutup, dan dengan demikian dia tidak khawatir akan dikenali. Di luar jendela adalah halaman belakang rumah halaman ini, dan saat ini Su Yong bersandar di dinding halaman belakang, tidak bergerak dan tanpa jejak kehidupan. Jelas dia tidak berhasil melarikan diri. Pikirkanlah, bagaimana mungkin seniman bela diri Nas Chen Sol tingkat ke-6 berhasil melarikan diri di bawah pengejaran bersama dua seniman bela diri Nas Chen Sol tingkat ke-7. Sementara itu, Zhang Qian melepaskan cincin tata ruang Su Yong dan dengan hormat menyerahkannya ke tangan Duan Lingtian. Tuan muda, ayo pergi. Ketika kelompok 3 Duan Lingtian tiba di depan tembok, mereka mengerahkan kekuatan dengan kaki mereka dan energi asal mereka naik secara eksplosif. Di atas kepala mereka, 10 plus siluet mamut kuno melintas. Mereka langsung melompati tembok pembatas dan tiba di luar halaman rumah. Ketika Duan Lingtian baru saja pergi dengan Zhang Qian dan Zhao Gang,
dia samar-samar bisa mendengar tangisan sedih bergema dari dalam halaman belakang. Menguasai. Dalam perjalanan, Duan Lingtian menetapkan kepemilikan atas cincin tata ruang, dan kekayaan di dalamnya menyebabkan matanya bersinar. 30+ juta perak. Itu seperti yang dia harapkan. Su Yong ini telah bekerja hampir sepanjang hidupnya, dan akumulasi kekayaannya akan jauh melampaui si gemuk, Su Lai, dari tadi malam. Bahkan, Su Lai bisa dianggap sebagai keponakan Su Yong. Sepasang paman dan keponakan ini secara total telah memberinya hampir 40 juta perak. Ambil. Duan Lingtian sekali lagi menarik 2 juta perak dan membaginya di antara Zhang Qian dan Zhao Gang. Keduanya tidak menolak kali ini dan langsung menyimpannya. Sejauh yang mereka ketahui, sekarang setelah mereka mengikuti dan melakukan hal-hal untuk tuan muda yang berani ini, mereka praktis memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Jika suatu hari mereka gagal secara tidak sengaja, maka mereka setidaknya bisa menyerahkan kekayaan ini kepada istri mereka. Dengan hadirnya Divine Might Marquis, mereka tidak perlu khawatir istri mereka terlibat. Dapat dikatakan bahwa mereka sudah siap untuk yang terburuk. Lagi pula, apa yang mereka lakukan sekarang seperti berjalan di atas kawat baja di atas tebing, dan mereka akan jatuh pada kecelakaan sekecil apapun, mengakibatkan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Su Klan tidak mudah untuk dihadapi. Jika Duan Lingtian tahu pikiran Zhao Gang dan Zhang Qian, dia pasti akan terdiam beberapa saat. Dia telah melakukan hal serupa berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya, dan selain saat dia dijual oleh seseorang, kapan dia pernah gagal. Ketika mereka kembali ke rumah, Duan Lingtian, yang suasana hatinya sudah gembira, menyapa alasan lain yang tak terduga untuk menjadi bahagia. Xiong Quan sebenarnya telah menghabiskan semua 50 juta perak yang dia berikan terakhir kali dan sekali lagi mengumpulkan bahan-bahan yang cukup untuk menuliskan lebih dari 10 prasasti korosi tulang. Setelah hari ini, klan Su pasti akan waspada. Aku akan beristirahat selama beberapa hari dan membantu ibu dan kedua gadis itu dengan menuliskan beberapa prasasti korosi tulang untuk beberapa malam ke depan. Duan Lingtian berpikir dalam hati dan membuat rencana. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan keluarganya. Duan Lingtian, yang suasana hatinya gembira, diam-diam memasuki kamar Li Fei. Li Fei belum tidur. Dia sedang duduk bersila di ranjang empuk saat dia berkultivasi. Matanya terbuka saat dia mendengar gerakan, dan dia melihat Duan Lingtian sekilas. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika dia didorong ke tempat tidur oleh Duan Lingtian. Fei kecil, suamimu telah datang. Tak lama, disertai dengan napas berat Duan Lingtian, tempat tidur yang empuk mulai bergoyang, menuliskan skor musik yang luar biasa. Sampai larut malam, baru saat itulah gerakan keduanya berhenti, dan suara terengah-engah memenuhi seluruh ruangan. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian memeluk Little Fei, yang wajahnya memerah, dan tertidur dengan puas. Para petinggi Su Klan sekali lagi berkumpul di aula penonton malam itu juga. Membunuh 2 keturunan langsung Su Klan saya dalam 2 malam berturut-turut, sepertinya seseorang dengan sengaja mempersulit Su Klan kami. Telapak tangan Patriark Suboya turun sekali lagi dengan marah, dan sandaran tangan kursi baru yang baru saja diganti hari ini sekali lagi hancur. Sebagai penatua agung yang duduk di bawah Patriark, Sunan juga memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Tadi malam, keponakannya telah meninggal. Malam ini, sepupunya telah meninggal. Dia tiba-tiba merasa bahwa target segala sesuatu tampaknya sengaja atau tidak sengaja adalah dirinya. Sunan tidak hanya berpikir dengan cara ini, bahkan para tetua klan Su lainnya memiliki pemikiran yang sama. Grand Elder, apakah kamu menyinggung seseorang? Ya, Grand Elder, jika Anda telah menyinggung seseorang, Anda dapat berbicara, dan dengan petunjuk ini, kami akan dapat menyelidiki identitas penyerang. Grand Elder, mungkinkah Anda mengalami kesulitan? Grand Elder, saya harap Anda dapat menempatkan kepentingan seluruh Su Klan di atas segalanya. Satu persatu, para tetua Su Klan mengarahkan ujung tombak ke Sunan. Tatapan Patriark Suboya tidak bisa membantu tetapi turun ke Sunan, karena saat ini dia bahkan curiga. Patriark, saya, Sunan, bersumpah bahwa saya benar-benar tidak menyinggung siapapun akhir-akhir ini. Jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang konflik, maka itu hanya Suli dan Duan Lingtian. 2 dari mereka memiliki kemampuan untuk membunuh Su Lai dan Su Yong. Disalahpahami oleh begitu banyak orang menyebabkan wajah Sunan memerah karena marah, dan di dalam hatinya, dia membenci penyerang itu sampai ke tulang.
Su Li. Banyak tetua Suklan yang hadir tahu siapa Su Li, dan mereka semua bertanya, apa hubungannya ini dengan Su Li? Sunan menarik napas dalam-dalam dan berbicara tentang perselisihan antara dia dan Su Li, termasuk masalah Su Li telah meninggalkan Akademi Paladin. Ketika dia pertama kali mengetahui hal ini, dia juga sangat terkejut. Dia tidak pernah berharap bahwa demi temannya, Duan Lingtian, dan demi keselamatan orang tuanya, Su Li benar-benar akan rela menyerahkan masa depannya. Sejauh yang dia ketahui, pilihan Su Li benar-benar bodoh. Grand Elder, kamu benar-benar mampu, bahkan tidak membiarkan seorang anak pergi. Seorang tetua Suklan yang pernah memiliki hubungan baik dengan ayah Su Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan melirik Sunan dengan jijik. Sejauh yang dia ketahui, sebagai sesepuh Suklan yang bermartabat, tindakan seperti itu sangat menyebalkan. Tidak mungkin pelakunya adalah Su Li, adapun Duan Lingtian, meskipun dia adalah putra Duan Rufeng, dia belum kembali ke klan Duan, dan dengan demikian tidak mungkin baginya untuk memiliki kemampuan seperti itu. Penatua, apakah Anda meninggalkan sesuatu? Suboya merenung sejenak sebelum menatap Sunan dengan tatapan membara. Sama sekali tidak. Sunan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tertentu. Suboya mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berbicara. Satu hal yang sama dengan pembunuhan Sulai dan Suyong adalah bahwa setelah mereka dibunuh, cincin tata ruang mereka juga menghilang. Mungkinkah tujuan orang tersebut adalah untuk mencari kekayaan? Jika itu untuk mencari kekayaan, maka itu bisa dijelaskan, apapun itu. Baik Sulai dan Suyong bertanggung jawab atas bisnis di bawah Suklan kami, kata seorang tetua Suklan. Turunkan perintahku. Minta orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai bisnis untuk tinggal di dalam Suklan Estate untuk waktu dekat. Saya ingin melihat apakah orang itu akan berani masuk ke Suklan Estate saya. Suboya mengangguk sebelum memberikan perintah ini segera, dan matanya berkedip dengan kecemerlangan yang dingin dan tegas saat dia melakukannya. Hanya dalam 2 hari, 2 keturunan langsung dari Suklan telah meninggal. Dia, yang merupakan patriark Suklan, kehilangan muka juga dan merasa sangat terhina. Saat fajar keesokan harinya, seluruh kota kekaisaran ramai, dan berita tentang anggota klan Su yang mati berturut-turut dalam 2 malam menyebar kemana-mana. Selain itu, anggota yang meninggal adalah murid keturunan langsung dari klan Su. Suklan itu tidak mungkin menyinggung seseorang, kan? Siapa tahu, namun, 2 orang yang meninggal bukanlah orang baik. Ya, lebih baik jika lebih banyak orang seperti mereka mati. Lebih lembut. Apakah kamu mencari kematian? Jika anggota klan Su mendengarmu, kamu bisa melupakan hidup. Tidak peduli apakah itu kota luar kota kekaisaran atau kota dalam, di mana-mana dipenuhi dengan diskusi serupa. Yang mulia, 3 prajurit maut yang kami kirim kemarin belum kembali sepanjang malam. Saya khawatir mereka mungkin sudah mati. Dalam pergola yang tenang dan terpencil, lelaki tua beralis putih itu dengan hormat melapor kepada pemuda berpakaian mewah yang duduk di dalam dan menikmati teh harum. 3 seniman bela diri Nas Chen Sol tidak dapat mengambil nyawa Duan Lingtian. Pria muda dengan pakaian mewah, atau dengan kata lain, wajah pangeran kelima, sedikit tenggelam. Sepertinya klan Duan benar-benar patuh dan menjaga murid keturunan langsung yang memberontak melawan mereka. Yang mulia, maksud Anda adalah bahwa anggota klan Duan melindunginya. Pria tua beralis putih itu terkejut. Pangeran kelima mendengus dingin ketika dia bertanya, selain ini, menurutmu apa lagi yang bisa dia andalkan? Pria tua beralis putih itu terdiam dan hanya membuka mulutnya setelah beberapa saat. Yang mulia, kalau begitu kita harus tetap letakkan masalah ini untuk saat ini. Aku mendengar bahwa 2 keturunan langsung dari klan Su meninggal berturut-turut dalam 2 malam. Kirim orang untuk menyelidiki, dan jika Anda dapat menyelidiki petunjuk apapun, berikan kepada klan Su sebagai bantuan. Setelah selesai, pada saat perebutan kursi kaisar, ketika saya ingin Suklan membantu saya pikir Patriark Suklan, Suboya, tidak akan menolak. Mata pangeran kelima bersinar dengan cahaya kebijaksanaan. Ya, jawab lelaki tua beralis putih itu sebelum pergi. Duan Lingtian, kamu berulang kali melukai sepupuku, bahkan jika kamu memiliki anggota klan Duan yang melindungimu secara rahasia, kamu tidak akan bisa berjingkrak lama. Jejak cahaya dingin melintas di mata pangeran kelima. Organisasi pembunuh bayangan mengerikan bisa dikatakan ada di mana-mana di dalam kerajaan Langit Merah. Bahkan di kota kekaisaran, ada titik operasi bayangan mengerikan. Pusat kota, di sudut terpencil,
Sangat sedikit orang yang tahu bahwa titik operasi bayangan mengerikan di dalam kota kekaisaran justru di sini. Jauh ke dalam malam, seorang pria parubaya dengan penampilan biasa diam-diam melihat sekelilingnya sebelum berjalan ke titik operasi bayangan mengerikan. Dia memasuki lobi dan tiba di depan konter. Target. Di belakang konter, seorang pemuda berwajah kaku berbicara dengan suara yang memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Itu menyebabkan pria parubaya itu merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya saat dia berkata, dengan panik, Duan Lingtian, tingkat ke-9 tahap pembentukan inti, siswa kelas 1 Akademi Paladin. Akademi Paladin, suara pria muda itu sepertinya memiliki rasa keberatan. Dia adalah siswa yang ditempatkan di luar akademi dan tidak tinggal di dalam Akademi Paladin, kata pria parubaya itu. Cara dia berbicara seolah-olah dia sedang membaca buku teks. Dia jelas telah diperintahkan oleh seseorang untuk melakukan tugas ini. Setor 200.000 perak. Konfirmasi dalam 3 hari, kata pemuda itu, dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Pria parubaya itu mengeluarkan setumpuk perak dari sakunya dengan tergesa-gesa dan pergi dengan bingung setelah dia meletakkan perak itu.